Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Kisah tukang becak naik haji, menabung selama puluhan tahun demi wujudkan mimpi ke tanah suci. Ada sebuah ungkapan, tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Bagi Eme 65 tahun dan Holili Adraisai 60 tahun. Naik haji awalnya hanyalah sebuah mimpi bagi mereka. Namun setelah berjuang membanting tulang dan menabung, kedua tukang becak itu akhirnya mewujudkan impiannya, yakni pergi ke tanah suci. Eme, tukang becak asal Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan istrinya Ici, 62 tahun, seorang buruh tani, menabung selama puluhan tahun demi bisa mendaftar haji. Setiap hari Eme dan Ici bisa menabung 20.000 hingga 50.000 tergantung ramainya pelanggan. Dari mengais rezeki jadi tukang becak, saya sama istri selalu niat untuk menabung untuk naik haji. Paling sedikit 20.000, kalau sedang ramai 50.000 sehari, ujarnya. Namun perjalanan suami istri itu berangkat haji tak selalu mulus. Suatu kali Eme sama sekali tidak punya uang untuk makan sehari-hari. Dengan terpaksa uang tabungan naik haji diambil dengan harapan akan dikembalikan lebih banyak lagi kelak. Pernah waktu itu sama sekali nggak ada yang naik becak saya. Jadi ke rumah tuh nggak bawa uang. Mau nggak nabung dan ambil sedikit tabungan untuk makan hari itu, ucapnya. Setelah melalui perjuangan puluhan tahun, Eme dan Ici mendapat kabar bahwa ia dan istrinya menjadi calon jemaah haji 2022. Mereka berangkat pada 11 Juni 2022. Meski bahagia, tapi pasangan tersebut merasa sedih dan bingung lantaran tidak punya uang sepeser pun sebagai bekal ke tanah suci. Di samping itu mereka juga harus menjalankan sejumlah program sebelum berangkat haji, seperti manasik haji, pelatihan, dan mengambil sejumlah fasilitas yang diberi pemerintah. Saya itu bingung dari awal dinyatakan berangkat haji. Ternyata harus ikut program-program seperti manasik haji. Otomatis harus ke sana sama suami, tapi tuh nggak ada ongkos ke sana. Bekal makan selama di sana, ungkapnya. Ici mengatakan saat ia dan suaminya mengikuti manasik haji, keduanya tak membawa bekal sama sekali. Waktu di sana juga ditanya, ada bekal berapa untuk naik haji? Kata saya nggak ada sama sekali, saya bingung. Uang sudah habis semua untuk biaya haji, tuturnya. Dikala kegundahan melanda, pasangan tersebut mendapat sepercik harapan karena mendapat bantuan dari Bupati Majalengka Karna Sobahi. Ya, alhamdulillah ya Allah, dapat bantuan dari Bupati. Senang sekali pastinya. Jadi bisa bekal buat haji, buat makan, minum di sana, jelasnya. Tukang haji asal Sampang naik haji, potret perjuangan tukang becak naik haji juga dialami Holili Adraisai. Pria asal Kabupaten Sampang, Jawa Timur ini mengaku harus berjerih payah demi menabung untuk menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Uang yang diperolehnya dari mengayuh becak dikumpulkan sedikit demi sedikit. Uang yang terkumpul itu dipakai untuk biaya haji dirinya dan sang istri Bu Sideh. Sehari kadang mendapat 30.000 sampai 50.000, kadang juga tidak mendapat apa-apa. Bebernya kepada kompas.com di Asrama Haji Surabaya, Jawa Timur, Kamis 16 Juni. Selain menarik becak, Holili juga menjadi kuli angkut di pelabuhan yang tak jauh dari rumahnya. Hasil banting tulang Holili itu kemudian dibelikan emas, tujuannya supaya tabungan itu disimpan dengan baik. Pada 2011, sang istri mendapat arisan. Uang hasil arisan ditambah dengan hasil penjualan emas, menjadi bekal Holili dan Bu Sideh untuk mendaftar haji. Awalnya saya ragu, tapi istri saya meyakinkan insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terangnya. Hingga akhirnya pada 2020, Holili dan Bu Sideh mendapat kepastian bahwa mereka akan naik haji pada 2022. Namun di tengah kebahagiaan mendapat kabar naik haji, Holili berduka dengan Bu Sideh yang meninggal dunia. Holili sempat menawarkan kepada kedua putranya untuk menggantikan kuota ibunya, tapi kedua anaknya menolak. Anak-anak saya ingin agar uang jatah ibunya diberikan kepada orang sebagai badal haji atau pengganti ibadah haji ibunya, ujarnya. Beberapa saat jelang keberangkatan, Holili diterpa kebingungan lantaran tidak memiliki uang sebagai bekal dan membayar kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH.
Akan tetapi kebingungan itu telah sirna karena ada pihak KBIH yang bersedia memfasilitasi keberangkatan hajinya tanpa dipungut biaya. Alhamdulillah, doakan saya dan istri saya menjadi haji yang mabrur. Harapnya, setelah berjuang sekian lama, pada Jumat 17 Juni 2022, Holily akan berangkat ke Tanah Suci. Saya sangat bersyukur sekali bisa berangkat haji tahun ini. Lanjutnya,